Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihah, kelas manajemen D, NIM CO12102. Perkenalkan, nama saya Asma dengan NIM C01211105, kelas manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas ketiga tujuan dari penilaian kinerja. Yang pertama adalah perbaikan prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan untuk menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Yang ketiga, keputusan penempatan, promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja masa lalu. Selanjutnya, jenis-jenis metode dari penilaian kinerja ada 3. Yang pertama adalah penilaian tradisional. Dalam penilaian tradisional, manajer atau atasan menilai langsung kinerja karyawan berdasarkan pengamatan. Manajer dan karyawan bertemu tatap muka dan berdiskusi tentang hasil pekerjaan karyawan, tugas dan tanggung jawab dijalankan, dan target pekerjaan yang dicapai. Karyawan dengan penilaian yang baik mendapat kenaikan gaji. Kelebihan dari metode ini adalah sederhana dan mudah dilakukan, tetapi kekurangannya penilaian bisa sangat subjektif karena hanya berdasarkan pengamatan satu pihak, yaitu atasan. Selanjutnya, jenis-jenis metode kedua, pusat penilaian. Metode pusat penilaian diperkenalkan pertama kali oleh Angkatan Darat Jerman pada tahun 1930. Selanjutnya, metode ini mengalami perkembangan dan penyesuaian penerapan untuk berorganisasi bisnis. Pusat penilaian menggambarkan bagaimana orang lain mengamati dan menilai karyawan dan pengaruhnya bagi kinerja karyawan. Penilaian dilakukan dengan metode partisipasi dalam simulasi sosial, diskusi informal, latihan pencarian fakta, pengambilan keputusan, dan permainan peran. Adapun kelebihan dari metode ini adalah selain menilai kinerja individu juga dapat memperkirakan kinerja di masa depan. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu memakan waktu dan biaya yang sulit diprediksi. Tiga metode skala penilaian berlabuh secara perilaku. Metode penilaian kinerja ini dapat mengukur pekerjaan secara kualitatif dan kuantitatif membandingkan kinerja karyawan dengan contoh perilaku spesifik yang diberi rating angka. Standar perilaku tersebut menjadi dasar penilaian kinerja. Misalnya, pelayanan pelanggan sesuai permintaan diberi rating 4, sedangkan pelayanan pelanggan sesuai permintaan dan tepat waktu diberi rating 5, dan seterusnya. Kelebihan metode ini adalah menggunakan standar yang jelas dan konkret, analisis kinerja yang akurat, dan evaluasi dan konsisten. Selain itu, metode ini juga mengurangi bias. Adapun manfaat dari penilaian kinerja, di sini saya akan membahas dua manfaat tersebut. Yang pertama, sebagai media ukur untuk menentukan kenaikan jabatan. Manfaat pertama dari penilaian kinerja karyawan adalah sebagai media ukur untuk menentukan kenaikan jabatan dari karyawan yang bersangkutan. Kita dapat menilai kinerja karyawan dengan melakukan review sebelum akhirnya dapat diputuskan bahwa karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Selanjutnya, yang kedua, mendorong motivasi karyawan. Beberapa perusahaan melakukan penilaian kinerja karyawan untuk melihat seberapa besar bobot pekerjaan mereka dan berapa banyak bonus yang
dapat diberikan oleh perusahaan. Dengan adanya sistem kerja yang demikian, karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat lagi untuk mendapatkan penilaian kinerja yang baik. Baiklah, itulah tadi hasil video dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Madani, NIM C0121-092, kelas manajemen D, angkatan 2021. Saya di sini akan menjelaskan syarat penilaian kinerja dan elemen-elemen kunci penilaian kinerja. Yang pertama, suatu sistem penilaian kinerja harus mampu mengembangkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan itu. Sistem penilaian kinerja harus mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang menghasilkan kinerja yang sukses. Dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dari karyawan. Memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam. Kedua, elemen-elemen kunci penilaian kinerja, yaitu kinerja karyawan, penilaian kinerja, umpan balik karyawan, ukuran-ukuran kinerja, standar-standar terkait dengan kinerja, keputusan-keputusan SDM, arsip-arsip karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.